bukan saya yang ngarang. Ibu KW senaknya. Belum benar. Oh sama, enggak. Ngajinya di mana, Gus? Jombang. Oh, Langitan. Devaki. Alhamdulillah. Abong keponaannya. Nah, pegang ini. Bukaan semua takut. Oh, ngaji mah jangan lama-lama, tahun-tahun, ngaji ke Gufron sebentar beres. Al-Quran surat ke-14 surat Ibrahim ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghul linnasi waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakaru ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajarannya. Shadaqallahul adzim. Saya mau bertanya, sama atau tidak? Tadi ada sama enggak? Masa saya harus belajar lagi Quran? Ya, ini bukan dongeng, nyata ini. Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat tadi surat Ibrahim sebenarnya itu menjelaskan tentang ketauhidan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang ngeyel juga sebenarnya kepada Allah itu. Enggak nurut. Kadang-kadang memang santri sing dablek sing nurut iku akeh hikmah, banyak hikmahnya. Jadi ini sedikit cerita kenapa Nabi Ibrahim ini di penghujung ayat ini beliau menjelaskan tentang keesaan Allah, sehingga kita dengan mudah mengatakan kita adalah orang yang bertauhid. Padahal Nabi Ibrahim itu ya bingung juga. Ketika mengimani Allah itu pertama melihat Allah itu seakan-akan Al-Qamar. Salah lagi seperti itu. Sehingga beliau protes kepada Allah. Suatu hari Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah supaya Allah itu menampakkan. Litatma'inna qalbi, kata beliau. Coba wujudkan engkau itu seperti apa ya Allah. Tujuannya supaya saya itu lebih tenang. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menyembelih, kalau dalam Al-Qur'an itu ayam sebenarnya. Ayam itu. Jadi ada yang mengatakan ayam, ada yang mengatakan burung. Umar tafsir berbeda-beda dalam tafsirnya. Dipotonglah ayam tersebut. Dibagi 7 potong. Setiap potongannya itu ditaruh di gunung-gunung dengan jarak yang jauh. Nah, ketika itu untuk meyakinkannya supaya dia betul-betul bertauhid kepada Allah, si ayam tersebut atau burung yang sudah dipotong-potong dengan 7 potongan itu biidnillah kun fayakun, disuruh terbang supaya menyatu kembali. Dan alhamdulillah ayam itu menjadi hidup kembali. Di situ Nabi Ibrahim itu semakin kuat tauhidnya. Makanya ini sebenarnya disebut pelajaran untuk orang-orang yang berakal, artinya untuk kita-kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ayat kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Kitab tafsir, hadis yang ke-4765. Ini tafsir surat Al-Furqan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu yudha'afu lahul adab yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Yang artinya kelak orang-orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maksudnya
akan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang melipat ganda. Wa yakhlud bihi muhanan, dan dia akan kekal di dalamnya dengan terhinakan. Hadis yang ke-4765. Hadatsana Sa'ad bin Hafiz, diceritakan dari Sa'ad bin Hafiz. Hadatsana Syaiban, diceritakan dari Syaiban. An Mansur, dari Mansur. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Qala, katanya, qala Ibnu Abza, dikatakan oleh Ibnu Abza, Salim bin Abbas, dari Ibnu Abbas, an qaulihi ta'ala, mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, yang artinya barang siapa yang membunuh sesama mukmin atau membunuh orang yang beriman secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya layak bagi dia adalah neraka jahanam. Wa qawlihi, dan dalam firman Allah Ta'ala lainnya, wala yaqtulun nafsal lati harramahullah illa bil haqq, yang artinya jangan sekali-kali membunuh diri seseorang atau nafsu atau manusia atau diri yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Hatta balagha illa man taba, sehingga sampailah balasan tersebut kecuali bagi orang-orang yang bertobat. Shadaqallahul adzim. Nah, ini menjelaskan tentang ayat surat Al-Furqan ayat 69. Jadi kalau orang yang membunuh orang yang mukmin, maka siksanya nanti di hari kiamat itu akan berlipat ganda, dan kelak di hari kiamat itu dia kekal abadi di dalam neraka dengan dihinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis lain banyak redaksinya, bukan hanya orang mukmin, termasuk kita membunuh selain orang mukmin juga sama. Cuman ukuran di sini memang karena melihat dari ilatnya atau asbabun nuzulnya ayat begitu. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu agama, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mahabbah Wasyauqah wal Unsi Warridho, itu bab yang menjelaskan tentang cinta, rindu, tentram, dan ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ayyakuna musfiqan ala jami'i ibadillahi rahiman bihim syadida. Dan sebagian bentuk mahabbah atau unsur rasa tenang atau cinta terhadap sesama manusia, ayyakuna musfiqan ala jami'i ibadillahi rahiman, yaitu harus betul-betul saling berkasih sayang, berbelas kasih sayang ke semua hamba-hamba Allah, rahiman dengan kasih sayang yang sangat. Rahiman bihim syadidan ala jami'i a'da'illahi, bahkan termasuk kepada musuh-musuhnya. Masuk musuh Allah, orang yang memusuhi Allah. Jadi walaupun orang itu memusuhi agama, memusuhi Allah, bahasa kasarnya, menghina kanjeng Nabi, menghina ulama kita, ya tetap harus kita kasih sayang. Itu agama sebenarnya begitu. Wala kuliman yuqalifu syai'an mimma yukrihuhu, bahkan kepada siapa saja yang memang seakan-akan orang itu membuat kita marah, kita benci. Artinya dia berbuat durhaka kepada kita, mengkhianati kita dalam urusan apa saja, maka di situ tetap kita harus ada syauqah, ada mahabbah, ada rahimah, ada kasih sayang. Memang berat, karena kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang memang untuk mendidik diri, tasawuf yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini ayat sebelumnya, ini kepotong ayat sebelumnya adalah Muhammadun
Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat atau orang-orang yang mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi, mereka itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir tapi penuh kasih sayang. Coba bayangkan gimana? Tegas tapi penuh kasih sayang. Kira-kira seperti apa tindakan Kanjeng Nabi, para sahabat dan pengikutnya, termasuk para ulama soleh. Jadi mereka itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap musuh tapi penuh kasih sayang, bukan memusuhi. Maka saya itu banyak membaca cerita hikayat dari zaman dulu Kanjeng Nabi. Jadi dulu itu pernah Kanjeng Nabi itu pernah dibuat marah oleh orang Arab Badui. Orang Badui itu memang wataknya memang seperti itu, kadang-kadang sering bikin marah. Termasuk mungkin kalau bahas sekarang santri yang suul adab kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ketika khutbah dalam Sunan Nabawi itu, ketika khutbah menjelaskan tentang api neraka, siksa neraka, siksa kubur. Di situ para mustaminya, para jamaah itu menangis, yabkuna syadidan bukaan syadidan. Nah, orang Badui itu heran karena dia baru masuk Islam. Awalnya orang kafir baru masuk Islam. Ini kok satu masjid dengarkan Kanjeng Nabi tentang kiamat, kok pada nangis bukaan syadidan. Lalu orang Badui itu mengacungkan tangan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Engkau itu menceritakan tentang akhirat, menceritakan cerita kubur, kiamat, tapi kau tidak memberitahu kapan tanggalnya. Makanya saya nggak nangis," gitu kata orang Badui. Kanjeng Nabi a'adhahu minhu. Dalam riwayat lain, lam yasma' anhu. Kanjeng Nabi itu nggak menghiraukan pertanyaannya itu. Kayak ada gendeng gitu kan. Sul adab memang. Tapi kadang-kadang orang yang sul adab itu juga membawa hikmah. Buktinya apa? Dari pertanyaan, karena kan namanya orang khutbah kan nggak boleh bertanya. Nah, karena dia itu ketidaktahuannya sehingga dia sul adab kepada. Bahkan di riwayat lain itu banyak sahabat yang mendengarkan pertanyaan orang Arab Badui itu sempat marah. Tapi setelah selesai Jumat itu menjadi renungan Kanjeng Nabi. Iya betul. Saya itu menceritakan tentang kiamat, siksa kubur, para sahabat nangis, tapi saya nggak tahu tanggalnya. Mikir Kanjeng Nabi itu. Akhirnya di situ ada hikmah. Jadi ini salah satu hikayat dari murid yang sul adab tapi membawa hikmah. Akhirnya setelah itu diparani Kanjeng Nabi, masih gak puas orang Arab Badui. Gimana ini jenengan ini kok gak tanggung jawab, ya Rasul? Semua sahabat dibuat nangis sama engkau gara-gara menceritakan kiamat. Saya tanya tanggalnya kapan gitu. Terus kalau nanti kiamat saya ini sama siapa, masuk surga apa neraka? Pertanyaannya begitu. Di situ Kanjeng Nabi merenung sejenak, akhirnya diwahyukan oleh Allah dengan kalimat hadis al-mar'u ma'aman ahibbah. Itu hikmahnya, kata Kanjeng Nabi, tenang kamu. Setiap orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Kalau kamu cinta kepada saya, maka kamu akan bersama saya nanti di surga. Akhirnya turunlah hadis itu. Maka dengan adanya seakan-akan sul adab, orang Arab Badawi itu justru memberikan hikmah kepada kita menjadi optimis, menjadi ahli surga ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, apalagi mencintai sesamanya. Nah, itulah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kanjeng Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi, mereka tegas terhadap musuh tapi penuh kasih sayang. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Fathur Rabbani yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 231 tentang tauhid juga, tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu bikafin abdah. Tiada yang lain kecuali Allah yang mencukupi semua kebutuhan hambanya. Kun aqilan ma tahtaju ila tazkiyati kulli fa'lah wa maslahah yabtalika liyunzira kaifa ta'mal yahtabiruka hal anta wathiqun biwa'di.
Oleh karenanya jadilah orang yang berakal dan yang betul-betul bisa mensucikan segala perbuatannya. Hal anta alimun bi annahu nadhirun ilaik wa alimun bika. Kalau berbicara tentang tauhid, ini beliau Syaikhul Qadir itu memberikan pertanyaan dalam pengajiannya. Apakah engkau orang yang mengetahui? Apakah engkau itu orang yang ngerti? Padahal Allah Subhanahu wa taala nadhirun ilaik. Allah Subhanahu wa taala lebih melihatmu, lebih mengerti tentangmu. Wa alimun bika. Amma ta'allam anna zaukar idza kana fi daril mulki wa talabal badkana safaha minhu yusharha yakhruju fil hali minadar. Adapun seseorang yang belajar ilmu ketika berada di rumahnya seorang raja, maka dia akan menjadi orang bodoh. Artinya kalau di hadapan guru, bagaimanapun juga seorang yang pelajar ini akan berada martabatnya di bawah guru, artinya menjadi orang yang bodoh, baik tentang keilmuan ataupun keyakinan. La yukammilu imanul mu'min wa fi qalbi hirsun wala syarruhu wala talaba wala min mayukhafu wa yarju minal khulqi. Maka tidak sempurnalah iman seseorang ketika di dalam hatinya masih ada tomak atau penyakit-penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Hada yasihu lahu bil fikri ad-daimi wa nadhur ila al-usul wal furu' bi tafakkur fi ahwalin nabiyyin wal mursalin was sholihin. Oleh sebab itu maka hendaklah sebagai kita sebagai pencari ilmu atau menuju usul kepada Allah agar selalu bertafakur secara istiqomah dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian direnungkan seperti halnya tingkah laku hal ihwalnya para nabi, para mursalin dan orang-orang yang soleh. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahada kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Kitab Risalatul Qusyairiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul firasah. Ini menjelaskan tentang firasat. Ini juga memang sama kitabnya tentang tasawuf, tentang masalah firasat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila ba'duhum anil farasah. Ada sebagian ulama-ulama tasawuf yang ditanya mengenai tentang firasat. Faqala arwahun tataqallabu fil malakut. Nah, kemudian orang-orang tasawuf itu menjawab firasat itu sebenarnya adalah kehidupan atau ruh-ruh yang memang bergerak di dalam alam mulki. Fatasyarrafa ala ma'anil ghuyub, yang mana dengan firasat tersebut dia akan memahami tentang hal-hal yang gaib. Fatantitu an asraril khalqi nataqa musyahadatan la nataqa dhannan wa hasban. Bahkan dia akan mengetahui rahasia-rahasia makhluk dengan secara musyahadah, itu firasat. Tapi di sini firasat yang disebutkan adalah firasatul mukminin. Firasatnya para ulama, firasatnya para wali, orang-orang yang beriman. Makanya kalau firasatnya mereka itu bisa dipertanggungjawabkan, beda dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahada kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, yaitu Iqadul Himam syarah kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu idza aradta ayyuhal insana ayataqawwa raja'uka fil karim al-mannan fashhad ma minhu ilaika minal ihsan wal lutfi wal mabarrah wal imtinan. Ketika wahai manusia harapanmu atau ketakwaanmu itu betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau ingin diakui ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, fashhad ma minhu ilaika minal ihsan, maka saksikanlah apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Fahal awidka illa husnan, fahal asada ilaika illa mananan.
Karena tidak ada segala sesuatu yang diberikan, yang dijanjikan kepadamu, melainkan itu adalah kebagusan atau anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini intinya makalah ini. Kadang-kadang anugerah yang Allah berikan kepada kita itu menjadi hijab juga. Bahaya itu. Yang seharusnya setiap anugerah itu kita jadikan sebagai ingdar mengingat Allah, tapi sebaliknya malah menutupi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang terakhir, kitab Ihya Ulumuddin yang masih dikarang oleh Imam Ghazali, jilid yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Dzamil Bukhli wa